Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'd. Baik anak-anakku yang berbahagia, kita sampai di pelajaran ke-25, yaitu haji perpisahan atau dikenal dengan haji wada. Nah, pada tahun ke-10 Hijriyah, ya, Nabi SAW melaksanakan haji perpisahan. Nah, yaitu artinya haji yang terakhir ya dilaksanakan oleh Rasul SAW. Nah, pada saat pelaksanaan haji wada tersebut, saat Rasul sedang wukuf di Arafah, ya, turun firman Allah Ta'ala surat Al-Maidah ayat yang ke-3, yaitu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madinah. Ya, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu dan aku telah cukupkan ya nikmat-nikmatku kepadamu dan telah aku ridhoi Islam menjadi agamamu. Maka ini menunjukkan apa? Isyarat ya, isyarat yang menunjukkan bahwa tugas kerasulan beliau itu sudah selesai. Ya, maka kita dapati ya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu paham betul sehingga beliau menangis, ya. Dimana kebanyakan para sahabat waktu itu senang karena bahwa agama kita sempurna begini-begini ya. Tapi Abu Bakar Siddiq justru menangis. Maka kenapa kau menangis? Ya, kalau agama ini sudah sempurna, maka sudah tidak ada lagi tugas ya bagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ya tentu beliau akan segera diambil oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, kemudian kita dapati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki umur 63 tahun, ya, dimana 40 tahun itu dijalani hidup sebelum kenabian, ya. Sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau sudah dikenal dengan akhlak yang mulia, ya, sifat-sifat terpuji, ya. Di antaranya apa? Kalian bisa ingat kan bahwa beliau memiliki sifat apa? Kejujuran, bisa dipercaya, nah, ya. Kemudian memuliakan orang dan sebagainya. Ya, sehingga di antara gelar yang diberikan oleh masyarakat pada saat itu kepada beliau adalah apa? Al-Amin. Nah, kemudian selanjutnya 13 tahun beliau jalani kehidupan sebagai nabi dan rasul. Ya. Maka beliau mengajak manusia kepada tauhid. Ya. Kemudian melarang dari syirik, menyampaikan agama, menunaikan amanah, menasihati umat. Nah, ini bukan 13 tahun, 23 tahun ya. Maaf ya. Ini bukan 13 tahun, tapi 23 tahun. Ya. Nah, salah tulis ya. Sebab 13 tahun itu di Mekah, ya. 13 tahun itu di Mekah. Ya. Kemudian 10 tahun di Madinah. Jadi saya ulangi, beliau memiliki usia berapa? 63 tahun, 40 tahun dijalani sebelum diangkat sebagai nabi dan rasul, kemudian 13 tahun
itu apa? Dijalani sebagai nabi dan rasul. Dari 23 tahun itu apa? Dibagi dua. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Nah, ini sudah kita terangkan di 2 bab sebelumnya kan, nabi di Mekah dan nabi di Madinah. Nah, maka pada tanggal 12 Rabiul Awal ya, pada tahun ke-11 Hijriah ya, beliau wafat ya, sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara dalil yang menunjukkan bahwa beliau itu wafat adalah surat Az-Zumar ayat ke-30. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah mayyit, artinya akan mati. Dan mereka manusia juga akan mati. Ya. Ini penting karena ada sebagian orang yang tidak meyakini kalau Rasulullah itu meninggal dunia gitu. Makanya dengan ayat ini, bahkan pada awal meninggalnya Rasul ya, ketika pas hari meninggal Umar bin Khattab pun tidak percaya kalau Rasul meninggal gitu. Sampai datang Abu Bakar Siddiq kemudian membacakan ayat ini. Baik, kemudian sepeninggal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka agama beliau itu akan tetap ada, ya. Jadi Islam itu akan tetap ada sampai hari kiamat. Ya, Islam tetap ada sampai hari kiamat, tidak mungkin hilang. Oke, mungkin kalau hilang di satu tempat, tidak ada di satu daerah, mungkin. Tapi kalau Islam hilang dari seluruh dunia, itu tidak mungkin. Akan tetap ada Islam sampai hari kiamat. Nah, kemudian Allah menjamin penjagaan terhadap Islam. Karena tadi Allah telah ridho Islam sebagai agama. Maka Allah akan jamin penjagaan Islam. Penjagaan ini satu, berkenaan dengan keberadaan agama Islam. Yang kedua, penjagaan terhadap apa? Kemurnian Islam. Sehingga ketika ada orang-orang yang mau menyimpangkan, ya, maka Allah akan bangkitkan orang untuk meluruskan agama ini. Jadi Islam tetap ada, kemurniannya juga terjaga sampai hari kiamat. Dan yang ketiga, Allah memilih orang-orang untuk menyebarkan ya agama Islam. Jadi sepeninggal Rasul dilanjutkan penyebaran Islam oleh para sahabat. Kemudian setelah sahabat datang generasi tabi'in, datang generasi tabi'un tabi'in, kemudian para imam sampai hari ini, sampai hari kiamat Allah akan memilih orang-orang untuk menyebarkan agamanya. Maka kita berdoa, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menyebarkan Islam. Ya, sekarang kewajiban kita atau kewajiban kalian adalah belajar dulu, karena nggak mungkin bisa menyebarkan Islam jika kalian tidak mengetahui, memahami Islam dengan baik. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.